Di dalam Matius 12 itu jelas sekali bahwasanya orang itu bertobat, lalu iblis keluar, lalu iblis tersebut mengajak iblis yang lain masuk ke dalam tubuhnya. Ini oknum kan? Iya. Nah, Bukan ke dalam tubuh, ke dalam rumah ini Bang Zuma. rumah itu badannya, tubuhnya. Coba Baca baik-baik itu Bang Ya, Zuma. silakan. Ulang lagi baca. Ya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Nah, iblisnya berkata, ayat iblisnya kan? 44 ya. Iblis ini berkata, lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapat rumah itu kosong, bersih dan tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Ya, di rumah itu mereka berdiam, bukan di dalam manusia, di rumah. Rumah Ya. itu maksudnya itu orang yang bertobat Makanya akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan semula. Artinya orang ini lebih kacau mereka di dalam keluarga itu. Oh, bukan Ya. begitu maksudnya. Oh, ini kalau rumah itu bukan hanya kepada satu orang ini, Bang. Jasadnya orang itu. Seisi rumah itu yang dikatakan di sini adalah yang lebih buruk lagi. Seisi rumah, bukan hanya satu orang ini. Kalau kata rumah ini itu seisi rumah. Oke, sekarang orang dalam rumah itu bisa nggak kacau kalau tidak dirasuki setan? Gimana? Kalau nggak dirasuki setan, tidak dipengaruhi setan, bisa nggak kacau? Tidak bisa. Orang itu harus dirasuki sama setan kan? Iya. Nah, coba Anda baca 2 Korintus 12 nomor 7. Jangan dulu lah, ganti kita bertanya. Masa bertanya terus? Masalahnya di situ Paulus mengaku bahwa ada iblis di dalam dirinya. Nanti saya bertanya dulu. Dari tadi Paulus mengaku bahwasanya dalam dirinya itu ada iblis. Enggak, saya mau bertanya dulu. Bentar ya, kita gantian. Ya, silakan. Ya. Oke ya. Yeremia 23 ya. Yeremia pasal 23 ayat 15 ini tentang nabi yang diberi yang makan ipu dan minum racun, Bang. Ya. Menurut Bang Zuma, siapa nabi ini? Itu nabi-nabi Yerusalem. Baca nomor 14-nya. Enggak disebutkan, namanya nubuat. Nah, salah satunya mungkin. Apakah ada nabi-nabi di luar dari Israel yang pernah minum racun? Ini jangan lari ke sana, jangan keluar karena ini Yerusalem, Nabi Yerusalem. Kenapa lari keluar? Ya, saya bertanya Bang, apakah menurut Bang Zuma ya, artinya baik di dalam kalangan orang Israel atau di luar Israel, Anda mau memframing itu, Anda mau memframing. Adakah nabi yang minum racun seperti ini, Bang? Enggak. Kalau Nabi Muhammad pernah diracun, tapi yang meracunnya bukan Tuhannya Yahudi, yang meracunnya adalah seorang wanita bernama Zainab. Tetapi Tuhan saya, Nabi saya kemudian justru memperlihatkan mukjizatnya. Daging yang sudah dimasak tersebut berbicara kepadanya, jangan kamu makan, karena aku telah dibumbui racun. Sehingga Nabi Muhammad tidak memakan itu daging itu, nggak dimakannya. Iya, terima kasih Bang Zuma jawabannya. Oke, pertanyaan selanjutnya, karena biar seimbang kita Bang Zuma ya. Ada nggak dalilnya di dalam kitab Yeremia itu untuk Nabi di luar Yerusalem? Ada nggak? Di sini nggak ada Bang, nggak ada. Iya, kenapa harus cari di luar? Apa-apa. Karena nggak nyambung itu Bang. Oke ya. Kalau Anda mau melihat Nabi di Yerusalem yang kena racun, itulah yang Anda sembah. Ya, oke. Anda baca Yohanes 19 nomor 29 nomor 30. Ya, oke. Pertanyaan selanjutnya Bang. Terima kasih Abang sudah jujur ya untuk menjawab ya. Yeremia 3 ayat 1 dan 2. Iya. Ya, oke ya. Saya baca ya Bang ya. Silakan. Yeremia 3. Ya, terus. Bentar Bang ya. Yeremia. Semangat Ya, semangat oke. pada semangat Ya, Kak oke. semangat. Ya, semangat. Ya. Firman-Nya
Jika seorang menceraikan istrinya, lalu perempuan itu pergi daripadanya dan menjadi istri orang lain, akan kembalikah laki-laki yang pertama kepada perempuan itu? Bukankah negeri itu sudah tetap cemar? Engkau telah berzinah dengan banyak kekasih dan mau kembali kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Pertanyaan saya di sini, Bang. Ya kan? Jelas kalau di orang Israel itu kan dilarang, itu artinya kawin cerai. Itu artinya kalau orang sudah kawin lalu perempuan ini meninggalkan suaminya, dan kalau mereka kembali bersatu dengan suaminya, itu artinya berzina namanya, artinya cemar negeri itu, sesuai ayat di Yeremia ini. Adakah Yeremia berapa? Yeremia pasal 3 Data? ayat 1. Nggak ada ceritanya di ayat 1 kayak begitu, jangan dikarang-karang, Bang. Ini, Bang, besarkan apa? Besarkan layar Ya, saya, host. silakan Anda tunjukkan. Nggak ada yang kayak gitu, Bang. Besarkan layar saya, host. Oke. Silakan Anda tunjukkan. Ini ya. Iya. Ya, ini ya. Firman-Nya, jika seseorang menceraikan istrinya, lalu perempuan itu pergi daripadanya dan menjadi Yeremia istri 3 kan? Iya. Hah? Ini. Nggak. Ini ya. Yeremia 3. Iya, Yeremia pasal Oke. 3. Oke, silakan. Nah, ini ya. Jika seseorang menceraikan istrinya, lalu perempuan itu pergi daripadanya dan menjadi istri orang lain, ya, akan kembali laki-laki yang pertama kepada perempuan itu. Bukankah negeri itu sudah tetap cemar? Engkau telah berzinah dengan banyak kekasih dan mau kembali kepadaku. Demikian firman Tuhan. Ya, pertanyaan saya, Bang. Ya, adakah ya yang mengajarkan, ya, baik dalam kalangan Israel dan di luar Israel, menghalalkan, ya, artinya kawin cerai ini, Bang semua? Kalau di Islam tidak ada dihalalkan itu menceraikan istri lalu kemudian untuk mencari suami, habis itu balik lagi ke kita, itu nggak ada kaidah itu, seperti itu nggak ada. Oh, nggak ada ya? Nggak ada. Kaidah di Islam itu nggak ada. Artinya yang Anda baca di Yeremia 3 ini itu bukan berbicara mengenai tanda nabi palsu. Anda hanya mengada-ngada di situ. Itu bukan tanda nabi palsu, itu pengajaran tentang memudahkannya kemudian zina. Dan itu berbicara mengenai persinahan. Kalau di Islam, Bang, orang menikah itu bukan zina. Yang disebut zina itu adalah mereka tidak menikah. Kalau selama orang itu menikah, maka tidak disebut berzina. Ya, kalau contohnya ini kan kejadiannya kan seperti ini kan, ada seorang suami istri kan itu ceritanya di sini. Seorang suami istri lalu ya, artinya mereka ini sudah sah untuk suami istri, kan begitu. Lalu perempuan ini pergi daripada laki-laki ini, ya, dan menjadi istri orang lain. Ya, lalu kembali lagi dia kepada laki-laki ini. Ya kan? Nah, jadi terus di sini dijelaskan, bukankah negeri itu sudah tetap cemar? Engkau telah berzina dengan banyak kekasih dan mau kembali kepadaku. Iya. Maksudnya bukan karena jadi di sini, karena dia kembali, bukan karena dia kembali, justru dia bertanya, negeri itu sudah tercemar. Kenapa kau ingin kembali kepadaku? Bukan dia gara-gara menikahinya kembali lantas dikatakan tercemar, enggak. Oke, kita baca baik-baik, Bang, ya. Iya, silakan Anda baca baik-baik. Silakan. Ya. Tolong ya. Ya. Jika seseorang menceraikan istrinya, lalu perempuan itu pergi daripadanya dan menjadi istri orang lain, ya, akan kembalikah laki-laki yang pertama kepada perempuan itu? Itu tanda tanya. Nah, bukankah negeri itu sudah tetap cemar? Itu, Bang.
Iya, Ya, orang jadi pengertiannya Abang paham nggak? begini. Abang paham nggak? Kalau seorang perempuan ini kembali kepada laki-lakinya tadi atau istrinya nggak kembali boleh, kepada nggak suaminya boleh. tadi Nggak itu boleh. tidak berzina boleh di sini. namanya. Berzina. Ya memang nggak boleh, itu berzina namanya. Oh iya ya. Anda punya Oke, Bang. istri, Anda ceraikan, lalu dia kawin sama orang lain, lalu pulang ke Anda, itu nggak boleh, itu berzina namanya. Nggak bisa. Oke, Itu haram. Bang Zuma, coba kita kembali ke tema ya, karena ini sudah melebar ini. Karena Iya, itu Yeremia bukan berbicara mengenai nabi palsu, Bang. iya, Anda hanya Yeremia ingin juga itu mencari, bukan iya. berbicara untuk luar, nabi di luar, karena ada penjelasannya juga dalam Bible. Itu hanya untuk di dalam Yerusalem, Pak Pendeta. Ya, Pak David itu belajar berbicara lagi. mengenai zaman Yosia, Nabi Yosia. Saya tahu itu, saya paham itu, udah pernah saya bahas sampai di akar-akarnya itu, Bang. Ya, kembali lagi, silakan Bang Zuma lagi. Kembali lagi ke topik yang tadi belum Ya itu terjawab. tadi tanda-tanda nabi palsu itu, dia menyamar seperti domba, pada dia adalah serigala. Saya ingin membaca sebuah data kepada saudara. Di dalam kitab saudara, di dalam 1 Korintus 9 nomor 19 nomor 19 20 21. Di situ dikatakan begini. 20-nya begini. Demikianlah kepada orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi. Ya. Kemudian supaya aku memenangkan orang Yahudi. Bagi orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku hidup seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Meskipun saya tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku banyak memenangkan orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun tidak hidup di bawah hukum Taurat, karena dalam hidupku di bawah hukum Taurat Kristus. Pertanyaan saya kepada saudara, kalau ada orang yang mengaku kepada orang Yahudi ngaku Yahudi, kepada penganut Taurat mengaku Taurat meskipun dia tidak menganut Taurat, kepada orang yang tidak mengaku Taurat dia ikut-ikutan menjadi pengaku tidak ikut Taurat, itu orang menyamar atau tidak? Menyamar. Nyamar. Jadi siapa yang masuk kepada orang-orang Yahudi nyamar-nyamar seperti orang penganut Taurat, padahal dia mengaku, padahal sesungguhnya aku tidak taat kepada hukum Taurat. Itu siapa itu, Bang? Yang menulis 1 Korintus 9 itu siapa? 1 Korintus berapa? 1 Korintus 9 Ayat? 20 dan 21. Oke, kita baca ya. Iya. 1 Korintus 9 pasal 9 ayat 20 dan 21. Berat, Paman, berat. ya. Baca, berfirman dalam hati dulu, Bang. Habis Bentar itu ya. baru. Iya. Kita Habis itu. Iya. Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka dan mereka. Saya ulangi, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah Hukum Taurat. Nomor Apa 21. pertanyaannya situ, Bang? Nomor 21. 21. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ya, bagi orang-orang yang lemah aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku dapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Ya, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya.
Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Pertanyaan Ya, saya, tipikal seperti ini, nyamar-nyamar seperti itu ketika dia menyamar seperti seperti orang Yahudi, dan menyamar sebagai orang yang taat kepada hukum Taurat, padahal dia tidak taat kepada hukum Taurat. Menurut saudara, itu apa namanya? Serigala nyamar domba atau bukan? Begini Bang, saya jelaskan ya. Iya, silakan. Iya, seru ini. Iya. Kenapa Rasul Paulus melakukan nyamar hal seperti ini? domba? Ya, sudah jelas tadi tujuannya agar dia memenangkan jiwa-jiwa orang itu, untuk memperoleh keselamatan mahkota. Jadi dia nyamar itu. seperti domba kan? Ya, itu tujuannya. Jadi begini Bang. Tahu. Saya jelaskan ya. Contoh, ya kan? Iya. Contoh, ya kan, setiap suku, setiap daerah itu kan beda-beda budayanya beda-beda, hukum adat, ya kan? Jadi kalau Rasul Paulus ya tidak menyesuaikan diri di sana, ya, dengan budaya, dengan hukum-hukum daerah tersebut atau suku tersebut, tentu orang itu menolak dia. Jadi supaya orang ini menerima dia, tentu dia harus menyesuaikan diri dulu di sana. Itulah pengertian dari ayat ini, agar dia memenangkan nanti orang-orang itu. Iya. Jadi dia nyamar seperti domba kan? Iya. Nubuat Yesus apa tadi? Oh, jangan disamakan di situ Bang. Iya. Oke, gantian kita bertanya ya. Oke ya. Iya. Gantian kita bertanya ya. Aduh, parah ini. Bentar Bang Zuma, gantian kita bertanya ya. Parah. Oke. Gantian bertanya lah. Silakan. Ya, saya bacakan ya, izin ya, satu dalil ini tadi. Padalah. Lanjut. Iya. Silakan Bang, pertanyaannya. Yang paling saya baca di sini ya. Iya, silakan. Ini di 2 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai dengan 4. Ya. Iya, silakan. Ya, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Pertanyaan saya di sini Bang, ya kan? Adakah onde jangan gitulah. Janganlah ya. Ini ya. Adakah nabi yang menolak kematian, kebangkitan Yesus itu? Sini. Ada enggak, Bang? Saudara, izinkan saya tertawa sejenak. Iya. Allahu Akbar. Inilah bahayanya kalau minim ilmu. Silakan Bang Zuma, silakan jawab. Iya, baik. Karena ini judulnya nabi dan guru-guru palsu. Iya, baik. Iya. Ada beberapa item yang Anda harus pahami dari 2 Petrus 2 ini. Karena ini juga pernah saya ajarkan beberapa calon mu'alaf dan alhamdulillah berhasil. Yang pertama di 2 Petrus 2 ini Abang, itu bercerita tentang orang-orang yang disurati oleh Petrus. Demikian juga di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Kamu di situ siapa? Jauh aja Bang Zuma. Kamu di situ siapa? Ya, siapa nabi palsu di sini? Siapa nabi palsu ini? Kita harus tentukan dulu kamu itu siapa? Siapa nabi palsu yang menyangkal Yesus itu sebagai penguasa dan juga sebagai penebus. Bukan begitu. Saya bacakan ya. Nanti bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Iya. Ya. Oke, sudah. Bahkan mereka menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Oke, udah ya. Nah, kata Bang. Kamu di situ siapa Bang? Itu dulu.
Demikian juga di tengah-tengah kamu akan ada guru-guru palsu. Kamu di situ siapa? Ya orang Kristen. Berarti di tengah-tengah orang Kristen ada guru-guru palsu. Ya masuklah guru-guru palsu ini, nabi palsu ini masuk untuk menyangkal penguasa yang menebus itu. Memasukkan pengajaran-pengajaran sesat. Iya, memasukkan pengajaran sesat. Iya. Berarti dia adalah guru di tengah-tengah Kristen. Nabi palsu bukan hanya guru. Iya, berarti nabi ini mengajarkan pengajaran sesat, memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Iya. Betul? Oke. Berarti di tengah-tengah Kristen ya, Iya. yang hidup pada zaman itu ya. Bukan hanya pada zaman itu, Kamu ini sampai kapan ini terjadi ini Bang Zuma? ini kamu jangan membias kemana-mana. Oke, Enggak. sekarang saya jawab. Ini kan Sekarang judul jawab. perikopnya udah jelas nabi-nabi dan guru-guru yang palsu. Iya, betul. 2 Petrus ini dia mengunci dirinya sendiri. Sekarang begini. Jawab aja Bang Zuma, jawab aja. Saya Siapakah sudah menjawab. Saya akan menjawab. Siapakah nabi? Iya, nabi iya. yang menyangkal ya Yesus sebagai penguasa dan juga penebus? Oke, baik. Saya akan menjawab setelah saya mendapatkan data dari saudara. Yang pertama, kamu di situ Anda mengatakan orang Kristen. Di tengah-tengah orang Kristen itu akan muncul pengajar-pengajar palsu di mana orang itu mengajarkan, memasukkan ajaran-ajaran sesat di tengah-tengah orang Kristen itu. Oke? Bukan di luar Kristen, dan itu di zaman itu juga. Nah, endingnya di mana? Ketika Anda mencoba untuk melakukan penipuan dengan mengatakan menyangkal Yesus, padahal di situ tidak ada kata Yesus. Dia hanya mengatakan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Siapa penebus itu? Penguasa orang Kristen siapa Bang Zuma? Penguasa, menyangkal penguasa Tuhan. Penguasa ya Tuhan orang Kristen siapa? Tuhan. Tuhan orang Kristen siapa? Oke, Anda mengatakan Yesus. Oke. Yang Saya menebus yang menebus orang Kristen siapa? Anda mengatakan Yesus. Tapi Anda keliru. Silakan sekarang Anda buka Yesaya 63 nomor 9. Jangan lari ke situ. Ini Jangan lari ke situ. Ini yang surat kita bahas Petrus. ini yang kita bahas ini adalah surat Petrus. Anda Surat memberikan Petrus izin bukan saya. Iya, Petrus orang Yahudi. Bukan kepada Yesaya. Petrus orang Yahudi? Ya Yahudi. Oke, berarti harus merujuk kepada kitabnya Petrus. Sekarang kalau Anda membaca Yesaya 63 nomor 9, bukan duta, bukan utusan. Yesus duta enggak? Gimana? Yesus utusan enggak? Ya dia utusan. Bukan utusan, tetapi aku sendirilah yang menyelamatkan mereka. Aku sendirilah yang menebus mereka. Aku, bukan Yesus. Jadi saudara, ketika Anda membaca Kisah Para Rasul 2 nomor 22, Israel harus dengar. Host, gedein sedikit lah layar ini biar agak besar kita semua. Dengar. Lanjut. Anda baca di dalam Lukas Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Apa yang diterangkan di sana? Orang Israel harus tahu yang kumaksud adalah Yesus Kristus yang telah ditentukan untuk menjadi seorang perantara. Kenapa melebar kemana-mana Bang Zuma? Tunggu Ini dulu. pertanyaan saya tadi saya meluruskan. Pertanyaan saya ya siapa nabi yang menyangkal penguasa dan penebus? Siapa nabi itu? Paulus, yang dimaksud di situ Paulus. Oh, nggak ada Paulus bahkan Paulus mengajarkan. Makanya izinkan saya berbicara. Kan Anda bertanya, berarti sisi saya menjawab kan? Nanti Anda sanggah. Oke. Jadi di dalam kitabnya orang Yahudi, Yesaya 63 nomor 9 jelas dikatakan, bukan duta, bukan utusan. Anda sudah salah di situ dengan mengatakan penebus itu Yesus. Tetapi aku sendirilah, dia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dia sendirilah yang menebus mereka dalam kasihnya dan belas kasihnya. Dia itu siapa? Elohim, Tuhannya Yahudi. Apa buktinya? Ucapan Yesaya 63 nomor 9 ini. Saya buktikan. Di Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Dengarkan baik-baik. Orang Israel harus tahu. Anda bukan orang Israel kan? Orang Israel harus tahu.
yang kumaksud adalah Yesus Kristus, yang adalah orang yang terpilih oleh Tuhan, yang ditentukan oleh Tuhan untuk melakukan mukjizat, tanda-tanda, kekuatan yang dilakukan oleh Elohim melalui perantaraan Yesus. Seperti yang engkau tahu. Jadi yang penebus di dalam 2 Petrus 2 itu bukan Yesus, tapi Elohim. Contoh, Bang ya, contoh. Saya kasih contoh. Keluaran 20. Matius 26 ayat 27 ya. Yohanes 1 ayat 18 Bang Zuma, Yohanes 1 ayat 29 ya, Yohanes 3 ayat 16. Di situ Yesus yang menjadi penebus. Oke. Ya. Oke, silakan. Tapi izinkan saya bertanya, boleh? Oh, janganlah, jawab dulu pertanyaan saya. Belum. Oke, saya akan menjawab, tapi saya minta data dari Anda supaya saya jelaskan. Ya. Keluaran 29. Silakan jawab dulu. Siapakah Iya, saya jawab. nabi? Siapa nabi saya yang jawab. Menyangkal penguasa Satu-satunya nabi yang bernama Yesus dan satu-satunya nabi? penebus? Enggak, Anda menipu, Anda sudah enggak sehat diskusi. Sekarang begini. Keluaran 29 nomor 14. Ambillah sapi itu, dagingnya, kulitnya, taiknya, bakarlah di luar kemah. Itulah korban penebus. Gak ada kaitannya di situ, Bang Zuma. Jangan menjawab pertanyaan saya. Jangan melebar kemana-mana. Sabar dulu. Itulah korban penebus salah. Yang menebus orang Yahudi di situ siapa? Kutanya dulu. Kenapa melebar kemana-mana ini? Yang menebus orang Gimana Yahudi. ini, Hos? Saudara, Ya biar diselesaikan dulu. jangan tegang Pak dulu, Depi. jangan tegang dulu, jangan tegang dulu, jangan Nanti takut. ditanggapi Pak Depi. Keluaran 29 nomor 14. Ambillah tai sapi itu, bakarlah, itulah korban penebus dosamu. Pertanyaan saya, di dalam Keluaran 29 nomor 14 itu siapa penebus dosa di situ? Elohim, biar cepat Elohim. Yang Sabar. kita bahas di sini, Bang Zuma, surat Petrus, bukan, Iya, saya tahu. bukan perjanjian lama. Saya ingin meluruskan perjanjian mindset, lama. cara berpikir Anda dengan mengatakan Yesus sebagai penebus. Ya saya buktikan nanti ayatnya, saya buktikan Yesus sebagai penebus. Saya juga buktikan bahwa Yesus bukan penebus. Keluaran 29 nomor 14. Ambillah tai sapi itu, bakarlah, itulah korban penebus dosa. Kok lari kemana-mana ini? Ya sudah, kalau gitu kita berhenti diskusinya. Iya. Berarti nggak bisa menjawab kan? Bukan nggak bisa menjawab, bukan nggak bisa menjawab, kawan. Saya bertanya sama saudara. Iya, Keluaran 29 nomor 14, tai sapi di situ penebus dosa. Pertanyaan saya, apakah tai sapi yang menebus dosa? Enggak. Enggak ada itu. Di situ dikatakan ambillah sapi itu, lembu itu. Yang saya tanyakan ini iman kami orang Kristen, bukan orang Yahudi, Bang Zuma. Sabar. Ini kan yang kita bahas 2 Petrus ini, 2 Petrus pasal 2, bukan perjanjian lama. Kalau Anda mengambil Yesus sebagai penebus, maka saya juga mengatakan Yesus dan tai sapi satu level. Kenapa takut menjawab ini? Kenapa takut? Saya sudah menjawab loh. Anda ingin menipu saya. Anda ingin menipu saya dengan mengatakan penebus itu Yesus. Oke, saya bacakan ya. Dan sabar dulu. Saya ingin tahu dari Anda dulu. Di dalam Keluaran 29 nomor 14, di situ dikatakan ambillah tai sapi itu, bakarlah, itulah korban penebus dosa. Ya sudah, Anda turun kalau gitu. Anda turun. Karena udah keluar dari tema. Anda menipu, Anda penipu. Anda turun. Sip, babami. Setan Anda itu. Penipu Anda itu. Karena saya sudah permalukan. Kalau Anda mengatakan 2 Petrus 2 di situ Yesus sebagai penebus, berarti Anda juga harus mengakui tai sapi juga adalah penebus. Karena dalilnya jelas di dalam Keluaran 29 nomor 14. Ambillah sapi itu, bakarlah taiknya, bakarlah kulitnya, bakarlah dagingnya di luar kemah. Itulah korban penebus dosa. Pertanyaan saya kepada si tolol tadi itu, si bodoh, apakah sapi di sana, tai sapi di sana penebus dosa? Bukan katanya. Loh,
Jelas-jelas dikatakan itulah korban penebus dosa. Siapa yang menebus dosa di situ? Tai sapi kah? Bukan tai sapi. Bukan tai sapi yang menebus dosa. Demikian juga Yesus bukan penebus dosa. Sesuai dengan Kisah Para Rasul 2 nomor 22, Tuhan yang melakukan itu semua melalui perantaraan Yesus. Seibarat Tuhan melakukan penebusan itu semua melalui tai sapi. Goblok, tuyul. Kukira kamu itu bisa diajak sebagai teman diskusi yang jujur. Ternyata kamu sama aja dengan pengikut-pengikut setan yang lain. Kupikir Hati-hati, kamu Bang itu Umar. orang yang jujur. Saya pikir Ganda. kamu itu orang yang meskipun sehat, tetapi ternyata kamu sama aja sama orang gila yang lain. Kalau Yesus itu sebagai penebus, berarti kau juga harus jujur mengakui tai sapi juga itu penebus. Jangan tai sapi kau tolak, Yesus kau bilang penebus. Sementara Yesaya 63 nomor 9, bukan duta, bukan utusan. Yesus utusan? Yesus utusan. Berarti bukan dia, koplak. Bukan utusan, Yesus utusan. Yesus utusan. Berarti bukan dia. Aku sendiri. Bukan dia sang utusan, tapi aku sendirilah yang menebus. Buktinya, Yesus, aku tidak bisa berkata-kata dari diriku sendiri. Jangan kau nipu di sini. Jangan kau nipu. Saya nggak suka. Kupikir kamu itu orang baik. Ternyata dalam senyummu itu, ya, menyiratkan sama yang diterangkan dalam 1 Korintus 9 tadi. Kepada orang ini aku nyamar ini, kepada orang ini aku nyamar ini. Gitu kawan ya. Saya tidak suka kepada pembohong, penipu. Saya paling anti. Diskusi. Tapi cobalah Anda jujur mengaku itu. Oke? Iya kan Bang Zuma enggak disebutkan kan tadi nama Yesus di situ penguasa dan penebus? Enggak disebutkan. Enggak. Apa buktinya? Apa buktinya bahwa yang disebut di 2 Petrus 1, 2 dan 4 itu adalah Paulus? Apa buktinya? Dia menyangkal Yesus, satu, dan juga menyangkal Tuhannya Yesus. Ketika Tuhannya Yesus mengatakan, Kena Bang Zuma. Waduh. Iya karena ini banyak kata-kata yang ini tadi agak marah Bang Zuma tadi. Memang Yang jelas silakan Bang. dari awal itu juga saya sudah skakmat dia. Dari awal saya udah skakmat dia itu tadi. Ternyata dia masih ingat gua gitu loh. Iya jadi Jelas nyata ya. adalah nabi palsu itu, lihat buahnya. Nabi palsu itu menurut Matius 7:15 ke bawah itu adanya di Bible, bukan di tempat lain. Ya, jadi nabi palsu itu ada di Bible. Pasti Banyumas setuju. Apa ciri-ciri nabi palsu itu? Ya lihat buahnya, lihat pengajarannya, apa yang diajarkan gitu ya, Banyumas ya. betul. Itu maksudnya. Betul, benar. Tapi si penipu tadi ini mencoba untuk mencari satu sama. Dia mau mengarahkan kemudian kepada Nabi Muhammad, tapi nggak bisa, nggak ada jalannya. Si tulul ini nggak ada jalan, si idiot yang tadi itu. Saya cuman karena kurangnya oten sampai saya melayani si idiot. Saya tahu kok dia idiot. Idiot, setiap ada saya katakan data, dia baru baca di Bible-nya. Memang idiot. Tapi pintar menipu, ahli dalam nipu. Ahli dalam menyesatkan. Gitu. Nggak bisa kamu mau membodoh-bodoh saya. Saya paling anti sama orang yang bahlul. Asal Anda tahu, apalagi yang pura-pura bahlul. Ganda Bang Zuma. Iya. Tadi Yeremia yang dia bacakan itu kan semua itu berbicara tentang Yerusalem. Itu ku baca Ya. juga itu Bang Zuma. Sudah kukatakan itu berbicara Yerusalem. Saya bukan orang awam dalam Bible. Ku bilang jangan ragukan pengetahuan saya tentang kitabnya orang Kristen. Saya nggak turun menginfakkan nyawa saya kalau saya sudah tidak menguasai Bible dulu baru saya turun. Saya tanggalkan semuanya, mempelajari Bible berpuluh tahun supaya kalian tercerahkan. Coba Anda nilai keadaan yang tadi itu. 2 Petrus 2 itu tidak bercerita tentang Yesus. Tapi Anda memahaminya Yesus.
Kenapa? Karena Anda ingin Yesus itu menjadi Tuhan saudara. Padahal kaidah pengajaran Yesus tidak bisa lepas dari pengajaran perjanjian lama. Itulah kenapa ada kitabnya orang Yahudi kalian ambil. Hanya kalau nubuat ambil. Kalau giliran penebus tidak mau ambil. Tidak ada hubungannya dengan kitab Yesaya. Kalau Yeremia ngambil gitu. Yesaya untuk Yesus mati di salib ambil. Tapi kalau giliran penebus tidak mau. Padahal dalilnya dikatakan Yesaya 63. Di dalam segala kesesakannya bukan seorang utusan. Berarti bukan Yesus. Tetapi dia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dia sendirilah yang menebus mereka dengan kasihnya. Dia siapa? Yesus. Nenekmu kiper. Yesus utusan, bukan seorang utusan. Bukan Yesus dong. Tetapi kok dia korban? Oh, Yesus bukan korban. Tapi Yesus menebus. Yesus tidak pernah menebus. Tadi malam sudah dibahas itu, Bahlul. Sudah dibahas semalam itu. Bahwa yang kau sembah, yang kau anggap Kristus itu adalah Sibilisisis yang keluar dari kubur. Semalam itu sudah gugur, artinya malam ini juga harus gugur. Jangan kau kembalikan lagi bahwa yang menjadi penebus itu adalah si kucluk yang kau katakan mati terkutuk itu. Jangan. Kupikir berjenjang diskusi kita ini supaya kau berilmu, tapi cuman kayak begini percuma. Untuk apa kau hadapi saya, orang yang paling ditakuti Edis, tapi caramu begitu berdiskusi. Tidak begitu caranya orang memberikan edukasi, itu harus jujur saudara. Di situ di Yesaya 63 Yesaya 63 nomor 9. Dalam segala kesesakan Bani Israel bukan duta, bukan utusan. Dengan kata lain, bukan Yesus. Tetapi dia sendirilah Sang Elohim yang telah menyelamatkan mereka, yang telah menebus mereka dengan kasih dan belas kasihnya. Nah, bagaimana kedudukan Yesus terkait dalil ini? Aku, Yesus, tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Memang yang bisa berbuat itu cuma Dia, Sang Penebus. Dialah yang menebus. Apa pembuktiannya? Saya ambil Keluaran 29 nomor 14. Firman Tuhan datang kepadanya, ambillah sapi itu, lembu itu, dagingnya, kulitnya, eeknya bakar di luar kemah. Itulah korban penebus dosamu. Pertanyaannya, apakah sapi yang nebus dosa? Tadi dia menjawab, si idiot itu, Tidak, bukan. katanya. Loh, disebut sebagai korban penebus dosa. Kenapa bukan dia? Berarti benar Yesaya 63 nomor 9. Bukan duta, bukan sapi, bukan utusan, bukan Yesus. Tapi aku sendirilah. Itu satu. Yang kedua, Yesus tidak pernah menjadi tumbal. Yesus tidak pernah menjadi korban. Apa buktinya? Tadi sore saya sudah membuktikan itu. Lukas 2 nomor 11. Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan. Jadi tidak ada koma di situ ya, jangan mau ditipu. Kristus koma Tuhan, nggak ada koma dalam bahasa Yunani. Kristus itu manusia yang diurapi Tuhan. Jadi terjemahannya sebenarnya, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, orang yang diurapi Tuhan di kota Daud. Kalau mau disingkat, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan. Kristusnya Tuhan maksudnya. Kristusnya Tuhan di kota Daud. Hari itu juga dia lahir, hari itu juga dia Kristus. Bukti bahwa yang mereka sembah itu bukan anak Maria. Di mana? Di mana? Ada yang tahu? Kisah 2:36. Kisah 2:36 dan Roma 14:9. subhanallah, menghandi guru saya yang pintar. Untuk itulah Yesus yang kau salibkan itu mati, agar ia dibangkitkan oleh Tuhan, agar dia menjadi Kristus. Bagaimana bunyinya Kisah Para Rasul 2, Bang Handi, nomor 36? Elohim membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Kristus. Ya.
Jadi yang mereka salib ini baru jadi Kristus. Kenapa? Karena marah, murka sudah Tuhan. Wa qaulihim, karena di Tuhan bagi mereka. Sama dengan Al-Quran. Begitu saudara ya. Jadi iya, silakan. Dikit karena tadi ada yang lucu nih. Iya. Mau menyerang tapi tidak kesampaian. Tidak sampai tadi. Lanjut Bang Zul. Kamu. Nah, 2 Petrus juga begitu, Bang Andi. Iya. Makanya tadi dia terjebak. Siapa kamu di situ? Kristen. Berarti di tengah-tengah Kristen itu ada pengajar palsu yang memasukkan ajaran palsu. Siapa itu? Itulah yang diterangkan di dalam 1 Yohanes 2 nomor 18 nomor 19. Di tengah-tengah kita berasal antikristus. Memang dia sungguh benar-benar dari Nah, Paulus mengatakan dalam Galatia 1 nomor 1, Yesus bukan manusia. Berarti tergenapi kan? Begitu saudara. Sayangnya kalian tidak mau jujur. Oke, sekarang kalau ada yang mau jujur, siapakah nabi palsu itu yang ada di Matius 7:15 sampai ke bawah yang datang kepadamu? Paulus. Ini ada Kristen di sini nih, ada yang murtad kayaknya nih katanya. Selamat malam, yuk kita bahas dulu. Saya bisa buktikan Muhammad nabi palsu dari Al-Quran di dalam surah Al. Wah, si haleluya ini mah dibisuka. Enggak ada ilmu, dibisuka. Turunin ini babi ngepet, aku gak pernah satu Tidak ada diterangkan nabi palsu di Al-Quran, Dek. Enggak ada, Dek. Enggak ada. Enggak ada Kalau nabi gini palsu loh. diterangkan di Al-Quran, Dek. Kalau Nabi Muhammad Anda katakan nabi palsu, ya pendiri republik ini yang mengutip dari Al-Quran palsu semua dong. Indonesia merdeka dengan kepalsuan. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ketiga berkat rahmat Allah palsu dong. Dari Indonesia merdeka palsu dong. Berani lu bilang palsu begitu? Keluar dari Indonesia kau. Masih mau kau datang besok? Oke, Iya, kita sapa. jadi tidak ada di dalam Jadi tidak ada di dalam Al-Quran
dalam Al-Quran Wah, kena lagi akun coy. Kena. Teman-teman kita pindah di Apis Ultra ya. Ini akses multigastnya kena. Kita coba pindah di Apologet Islam Indonesia Sulawesi Tenggara. Apis Ultra, teman-teman. Kalau ini nanti teman-teman cari. Iya memang dua. Memang ajarannya dua ini, 3 jam ini. Dialog atau bertanya. Gitu. Ustadz, izin titip Komal sebentar saja kita. Ya silakan, ayo. Ini Wantara. Silakan bang. Otan apa Kristen? Islam bang. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan bang. Kalau ada subhat-subhat. Karena rata-rata penonton ini kan penonton apologet kan. Penontonnya Bang Juma, Bang Handi, intinya apologet Islam. Ya tentu saja kita harus nanya-nanya itu. Yang sering ditanyakan apa? Silakan. Gini bang, saya kan tinggal di Labuan Bajo bang, di Flores NTT. Di situ kan banyak orang Kristen. Ada yang tanya bang, orang Islam disunat itu ada di Al-Quran nggak hadisnya? Saya jawab nggak ada. Itu kalau di Al-Quran nggak ada, cuman ada hadis sohinya. Itu gimana bang kalau dalam Al-Quran ini harus nanya ke Ustadz. Ada dalam Al-Quran. Nah kalau kita baca terjemahan doang, ya seakan-akan tidak ada. Coba baca dengan tafsirannya. Wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya oleh Allah dengan beberapa kalimat perintah. Apa perintahnya? Buka. Yang tahu itu kan kita, santri. Karena pernah ngaji. Apa isinya perintah di situ? Ada 6. Di antaranya berkumur, menghirup air ke dalam hidung, bersiwak, dan yang nomor 6 hitan. Atau nanti summa awhayna ilaika ani tabi milata Ibrahim hanifa. An-Nahl ayat 1 2 3. Apa intinya di situ? Milah Ibrahim itu di antaranya manasik haji atau hitan, masuk juga hitan. Jadi kalau mau nanya itu, kalau kita cuma sekedar tahu terjemahan, ya gak ada, memang gak ada. Tapi apa maksudnya kalimat perintah di situ? Karena ada penjelasannya. Tahu dari mana? Tafsirannya, penjelasannya, apa isinya kalimat perintah itu. Gitu. Jadi kalau sebenarnya ada di surat An-Nahl 1, 2, 3. Atau di dalam surat Al-Baqarah 1, 2, 4. Gitu. Sudah, apa lagi? Silakan bang, apa lagi bang? Ditanya apa lagi? aja sih bang. Ada suara nggak? Ya silakan. Cuman itu aja yang ditanya. Enggak mau lagi, ayo. Minimal 3 kalau nanya, ayo. Seandainya ada orang Kristen bang mau tanya sih bang. Oh Di sini jangan, orang Islam. jangan. Islam. Mereka disuruh bertanya. Kalau ditanya nanti tambah takut naik nanti. Orang-orang Kristen buntu bang otaknya bang. Ya sudah, ada lagi. Nggak ada bang, cuman itu aja sih. Ya, Tapi ada. tapi nggak menggoyahkan iman saya juga sih. Mereka Iya, bertanya iya. gitu. Iman kita ini kurang apa? Apalagi untuk dibandingkan dengan Oten, tidak bisa. Nggak bisa. Iman saya tentang Tuhan, tentang Yesus, tentang Isa,
saya menguasai pakai 2 kitab, Quran dan Bible, sama saja, ngapain? Nah sekarang gini, ada orang murtad, saya ajak dialog. Coba kamu dulu kenal Isa dalam Al-Quran itu kan utusan, nabi, penyampai firman. Setelah kamu pindah ke Kristen pakai Bible, siapa Yesus itu? Ya mereka tidak ngerti. Padahal sama saja dengan Al-Quran. Dalam Al-Quran dia utusannya Allah, Ali Imran 49. Dalam Bible utusan Allah juga untuk Israel, Matius 15:24. Dalam Al-Quran dia seorang nabi. Dalam Al-Quran, Maryam 30. Di dalam Bible sama nabi. Markus 6 ayat 4. Di dalam Al-Quran menerima firman. Al-Maidah 46. Di dalam Bible juga sama, penyampai firman. Yohanes 12:50, Yohanes 17 ayat 8, Yohanes 3:34. Di dalam Al-Quran dia mentuhankan Allah, memperkenalkan Tuhan Allah. Al-Zukhruf ayat 64. Di dalam Bible dia mentuhankan Allah. Matius 11:25, Markus 12:29, Yohanes 17 ayat 3, Yohanes 5:24, Matius 19:16. Tambah banyak malah. Ya untuk apa pindah agama kalau gitu? Ya, di Al-Quran dia nabi, di Bible tambah banyak dalilnya dia nabi. Jadi gak bisa. Untuk apa? Ya tambah harus kuat iman kita. Karena kita percaya kepada Allah bukan hanya lewat Al-Quran. Di kitab mereka pun lebih banyak juga data itu. Pernah juga bang saya bertanya di Labuan Bajo kan banyak orang Kristen tuh. Gua tanya nih sama teman gua nih, bro, kalian kan kalau hari Minggu kan sholat di gereja, kenapa ya sholatnya itu pakai nyanyi? Itu ajaran dari Yesus atau siapa? Dia jawab itu dari Yesus bang. Emang iya? Enggak ada. Yesus itu ibadah seperti orang Yahudi di sinagog. Seperti apa? Mereka sampai sekarang kan sholat 3 kali, 3 waktu. Oke. Emang pakai nyanyi ya bang sholatnya? Ya biar enak, biar ada saweran kan gitu. Buka titik cos. Udah bang, udah konslet offset nanti bang. Udah dah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Udah. Kemana-mana malah tertawa bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ada remah kabar Cak Tata. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari tadi aku ngikuti terus seneng aku. Keilmuannya Ustaz Caca ini, Ustaz Caca ini luar biasa memorinya, enggak tahu berapa giga itu. Memorinya luar biasa. Iya kan tidak makan D2. Iya. Makanya kok ngomong itu kayak membaca gitu. Masya Allah luar biasa. Panjenengan luar biasa Ustaz. Biasa simpati gitu, lancar sinyal. Paling mondoknya di Sidogiri ya. Iya karena dekat rumah. Alhamdulillah tidak sia-sia ini hasil pondokannya luar biasa. Cak Tata mau tanya ini apa di kitab mereka itu apakah ada perintah untuk menyembah Tuhannya? Ada. Yohanes 4:22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Jadi ada perintah kata Yesus menyembah Allah. Bukan menyembah Yesus. Iya. Lalu tata caranya? Oh. Waduh. Jadi gini, Pak. Jadi sama karena penyampai firman ya isinya ya sama. Jadi Yesus itu ya orang soleh. Ibrani 5 ayat 7. Dia juga sujud. Matius 26:39. Dia juga berdoa kepada Allah. Semalaman dia pergi berdoa kepada Allah. Lukas 6 ayat 12. Ya, juga dia menyembah Allah. Tuhan, Yohanes 4:22. Dan dia menyembah Allah, Matius 11:25. Ya sama, ada perintah. Cuma mereka malah mentuhankan penyampai. Nah, mentuhankan utusan. Nah, udah jangan pakai offset. Jangan dipancing-pancing saya. Jangan Pak, absen nanti Pak, nggak boleh Pak.
Oh gitu nggak boleh. Ya, nanya subhat aja Pak. Heeh. Berarti statusnya Yesus di dalam kitab mereka itu apa Ustaz? Subhat aja Pak. Tadi kita barusan kan sudah saya kasih tahu. Waktu yang siapa naik barusan itu. Quran dan Iya, Bible iya. sama tentang Yesus. Udah tahu rutin tadi data-datanya. Iya, iya betul. Mengikuti aja nih. Ya Alhamdulillah. Jangan. Jangan dipancing-pancing, saya itu orangnya gak enakan kalau nggak dijawab. Nanti kalau dijawab, ya nanti saya kena absen nanti. Bahaya. Offset Pak, offset. Nggak bisa Pak. Karena kartu merah saya nanti bahaya. Oh gitu. Memang gitu ya. Nggak boleh, itu masuknya monolog Pak. Nggak bisa Pak. Iya. Oh. Kalau Bapak tanyanya sama yang bersangkutan yang punya iman, boleh. Ranahnya diskusi kalau gitu. Dua arah. Kalau cuma satu arah, namanya monolog. Nggak boleh Pak, kayak gitu. Menyimpulkan apa yang mereka lakukan gitu. Yang iman mereka percayai. Padahal Maaf, kita nggak karena- boleh Pak. Iya, karena saya kan baru ini. Nggak boleh Pak. Mengikuti. Mm-mm. Oke, Cahaya Fajar, selamat malam. Assalamualaikum Ustaz Tata, Ustaz Madu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, Ini sebenarnya pertanyaan titipan subhat ya? dari Oten-Oten itu menanyakan tentang hadis itu Ustaz. Tentang Hadis apa? Hadis Maryam. idas idas tariqata hadakum mimanamihi fatawaddu falistansir salasan. Fa inna syaitana yabitu ala khaysumihi. Ini yang ditanyakan tentang setan yang Itu iya, karena orang kalau kita tidur itu, ya baik dalam hidung, mata, itu kan banyak setan. Gitu loh. Nah coba, gimana coba baca lagi coba. Itu maksudnya apa? Supaya lepas setan itu gitu loh. Coba baca lagi. idas tariqata Kita tidur, terus ketika bangun tidur, maka fatawaddu falistansir salasan. Kelanjutannya Ustaz, fa inna syaitana yabitu ala khaysumihi. Yang di karena setan menginap di Khaysum, lubang hidung, benar Ustaz. batang hidungnya Ustaz, batang hidung. iya, itu cuma apa ya? Karena memang makanya orang kalau bangun tidur itu kalau kita ngantuk banget, coba langsung cuci muka, hilang langsung ngantuk itu. Gitu. Jadi ibaratkan apa? Makanya ada juga hadis-hadis kan banyak ya. Kalau kamu marah, ya. Kalau waktu berdiri kamu duduk. Kalau tetap marah, wudhu, gitu ya. Nanti pasti akan reda, gitu. Nah kalau itu coba gimana lagi Madu, anunya Madu. Ya itu, jadi gini, aku tambah Ustaz ya. Jadi itu cara Rasulullah menyampaikan bahwasannya kita kalau setelah tidur itu harus wudhu. Kalau masalah setan itu kan kita goib Pak ya. Kalau masalah goib itu kita serahkan kepada iman. Oke, iman kita beriman kalau di situ ada setan. Kenapa seperti itu? Karena ketika kita tidak wudhu, ketika kita akan sholat dan baru bangun, kita akan ngantuk masih Pak. Kecuali kita sudah wudhu. Kalau kita sudah wudhu setelah tidur, kita akan seger Pak. Ya, Makanya coba abang coba dibuktikan. Abang ngantuk banget. Terus ambil lidah gini, diginikan ke matanya. Hilang langsung itu. Makanya kan apa? Setan terbuat dari api. Api musuhnya air. Coba buktikan. Itu. Jadi apapun kalau sudah kena air yang malas-malas karena disebabkan setan, hilang langsung. Atau gini, Anda ngantuk banget. Langsung wudhu, hilang langsung.
Tapi selagi kalian gitu terus, tetap di tempat tidur, ngantuk terus itu. Di situ juga mat-mat Pak. Ya. Jadi semuanya itu ada fungsi. Karena gini, ketika kita tidur itu pasti yang namanya lubang hidung kotor, Pak. Kotor itu tempat setan, Pak. Ya udahlah, mereka percaya atau enggak ya suka-suka mereka. Kemudian Allah itu suka pencet naik Muslim. Iya. Jadi Iya, nggak apa-apa, pemberitaan Bang. salib Bang itu satu Fikis. kebodohan. Banyak Pak ya, betul ya. Iya, betul. Memang apa manfaatnya sih? Di situ nggak ada. Tapi dimanfaatkan mereka sebagai penebus salah, penebus dosa. Ya silakan saja. Tapi lu jangan coba-coba bilang karena ini intern Bible-mu ada waspada kepadamu datang nabi palsu. Internmu dong. Jadi kalian yang ungkap lah, rapatkan barisan sesama pendeta dan jemaat. Siapa nabi palsu yang dimaksud di situ di Bible gitu loh. Jangan nyebrang dong. Kalau nyebrang lu nyari perkara namanya. Lu nyebrang ya nyari perkara. Iya gak Banyu? Betul sekali, betul. Ini hotelnya pada kemana bang? Pada kabur. Nah kalau mau diajarin ya lihat buahnya. Tadi pertanyaan Banyu Mak lucu ngakak gitu loh. Di 21-nya. Iya. Kehendak Bapa supaya masuk surga itu Yesus sebagai apa? Kehendak Bapa katanya Yesus sebagai Tuhan. Ya ilah ngakak gue di situ aja. Masih ingat nggak itu? Iya, ingat Bang Adi. Ku bilang idiot dia dalam hal menjawab, dia idiot dalam hal bertanya, dia sedikit licik. Licik dia. Ya kehendak Bapa itu ya Yesus utusan. Lihat dong pengajarannya Yesus. Inilah hidup yang kekal itu. Artinya kalau hidup kekal itu kan di surga nih. Mengenal satu-satunya Tuhan yang benar. Mengenal Yesus yang telah engkau utus. Jadi kehendak Bapa itu Yesus utusan. Dibalik kehendak Bapa Yesus Tuhan. Berarti ada dua Tuhan dong. Bapa membuat Yesus Tuhan. Yang membuat Yesus itu Tuhan bukan anak Maria, adalah Paulus. Yang keluar dari kubur itu teman-teman. Roma 14 nomor 9. Dilantik menjadi Tuhan. Kemudian disahkan di Roma. Sebagaimana hasil Imam Konsili 325. Yesus Tuhan di sana gitu loh. Jelas kok itu sebenarnya kalau mau jujur teman-teman ya. Jangan lupa teman-teman itu beli baju itu nanti kita kopi darat langsung ya sama Bang Juma insya Allah di bulan Juni lah ya. Iya Bang Andi. Iya di bulan Juni insya Allah. Ya, kopi darat di Jakarta kalau nggak pakai kaos ini nggak bisa masuk guys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya cepat di order kaos ini tinggal 30 lagi. Siap. Maksa juga disiakan ini. Dia lewat mana? Nggak, ini, saya Bang? nggak maksa emang harus pakai kaos ini. Masuk ke ruangan ini ya pertemuannya nanti. Ini suara siapa sih yang double-double? Bang Andi Haji mau Agus. izin. Iya, Bang Andi mangga. mau izin belinya di mana itu Bang? Nanti biar aku DM. Di saya bang. Oh Bang Akang, iya siap. Di WA aja ke saya 081 21 474 9002 itu nomor HP-nya. Silakan teman-teman diketik ya. di bawah di spam. Oke Bang. Kalau nanti ketemu Gurunda ya pertemuan kopi darat nggak pakai kaos ini nggak diterima guys, disangkanya oten nanti. Khusus yang pakai kaos ini boleh ketemu sama Gurunda. Oke siap. Pertemuannya di daerah mana bang? Di Jakarta bang nanti bang bulan Juni. Oh Jakarta mana? Pusat Bang. Jakarta Pusat, Barat, Selatan, Timur bang. Iya. Alhamdulillah Ini nomornya, Bang. Alhamdulillah Bang, hari ini tadi saya memualafkan salah satu anak pendeta. Alhamdulillah, masya Allah. Alhamdulillah itu bisa lihat di VT saya yang barusan aku upload.
Masya Allah. Kenapa mualaf lagi ya bang ya? Alhamdulillah Bang. Jadi anak dari Bapak Pendeta Petrus ini memang secara diam-diam apa namanya sering konsultasi dan alhamdulillah saya kuatkan. Akhirnya secara diam-diam beliaunya ini apa namanya minta dipersahadatkan dan saya mohon izin tadi Pak bila ini saya upload di TikTok boleh nggak apa-apa biar nanti dia tahu beliaunya tahu dengan sendirinya katanya dari bundanya itu. Terima kasih. Ya kalau bisa naik CD aja publikasi nggak apa-apa. Sudah Bang Andi, ini kan tadi sore itu kan aku ini kan ajak salah satu kiai dan bapak dari Kemenak setempat, aku undang dan disaksikan beberapa saksi yang akhirnya langsung kita mintai surat pernyataan dan surat yang menyatakan sudah bersahadat dan insya Allah hari Senin diproses pergantian status dari Katolik menjadi Islam Bang. Yang penting diurus administrasi itu sertifikat itu yang penting. Iya itu Senin Bang kan hari besok itu kan libur kantor Kemenaknya. Baik Bang, makasih. Ini Romi tadi minta naik lagi, ada yang mau disampaikan Bang? Udah Bang, mau ngobrol-ngobrol aja. Coba silakan apa yang penting Bang. Dan ya kalau enggak dibawa aja dulu ya Bang ya. Soalnya nanti penuhin kuota gitu. Kita nunggu teman Kristen yang mau diskusi gitu ya. Iya. Oke Bang. Ibu Risna, Gurunda Yuma kapan ke Surabayanya? Ditunggu teman-teman yang baru bermualaf ini. Mohon izin bertanya kepada Gurunda Yuma. Kapan ya? Kapan kira-kira ya? nanti insya Allah dijadwal lah bulan 6 kalau ada kesempatan kita atur ke Jawa Timur banyak. Kalau ada waktu nanti bulan 6 ya. Boleh. Ya itu. Siap. Alhamdulillah. Saya tunggu Abang dah. Siap. Masya Allah. Makasih. Bang Andi, saya stay dulu ya. Banyak yang WA Bang Andi. Iya. Dilancarkan dulu itu. Ibu Risna sama Bang Her. Silakan Ibu Risna, Bang Her. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, terima kasih Bang Andi sudah menaikkan ke Komal Bang Andi ini. Sudah lama saya mau naik Bang. Tak pernah dinaik-naikkan. Bang Zuma, saya Siap. Bang Zuma. Kalau Sama-sama mau cari Bang Bang. Zuma, tengoklah Bang Andi. Tengok di YouTube Bang Andi itu. Terima kasih Bang, itu aja Bang. Iya, sama-sama Bang. Makasih ya Bang ya. Si Bang Her. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Risna. Ada yang mau disampaikan Bu? Nah, keren. Hah? Bentar. Itu si Melvin buka lab Gurunda kalah katanya dibubukin sama dia. Weh, ngadi-ngadi. Nyenengin jemaatnya kali ya. Aduh, Melvin. Parah kok Melvin. Gak ada ilmu kayak gitu. Mau membahagiakan diri sendiri ya Melvin. Ya, enggak apa-apa, biarin aja. Menghibur diri dia. Mana ada si Bilisis itu nggak pernah mengaku kalah. Nggak pernah itu. Si Bilisis itu tempatnya orang sombong. Gitu. Ibu Risna ada yang mau disampaikan dulu? Berisik. Silakan Bu. Enggak ya? Oke. Agak berisik Ibu, ada mobil truk lewat gitu. Pak Sudian Sadut sama Ibu Pri dahulu silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat malam Bang Juma. Iya, Mau tanya, ya. eh, aku kan sudah mualaf, terus udah ada 2 minggu yang lalu orang tua meninggal. Sebagai seorang muslim atau sebagai anak, bisa nggak mendoakannya dan bagaimana caranya gitu? Orang tua masih hidup. Sudah meninggal Bang Juma. Oh, kalau sudah meninggal, berdoa saja supaya anak-anak daripada orang tua kita itu bisa menjadi orang yang soleh dan soleha, termasuk cucu-cucunya, cicitnya nantinya. Doakan keturunan beliau menjadi orang yang soleh dan soleha. Insya Allah, serahkan semuanya kepada Allah. Yang terpenting adalah urusan orang yang sudah meninggal itu berurusan dengan pencipta langit dan bumi ketika mereka mati dalam keadaan kafir. Sedangkan tugas kita sebagai anak-anaknya adalah mendoakan keturunannya, mendoakan diri kita untuk menjadi anak yang soleh dan soleha, dan keturunan kita juga demikian adanya. Dalam arti kata bahwasanya kita menciptakan keadaan di mana keturunan orang tua kita itu menjadi orang yang saleh dan saleha di hadapan Allah. Seperti itu, Uhti Afrida. Ya. Terima kasih jawabannya Bang Juma. Sama-sama. Sama Bu. Yang jelas orang yang sudah meninggal itu kan sudah terputus amalannya kecuali 3 bagi orang mukmin kan gitu. Apa itu? Amal jariah, ilmu yang bermanfaat, doa anak soleh. Ya itu aja Bu. Boleh satu lagi nggak bertanya? Boleh. Kan dulu sebelum almarhum Bapak meninggal, saya pernah ngomong sama Bapak bahwa ada adik saya yang paling kecil mau saya ajak jadi muslim nantinya, tapi Bapak tidak mengizinkan. Kalau misalnya Bapak ini kan udah meninggal, udah nggak ada orang tua lagi, itu saya berdosa nggak kalau misalnya Bapak udah pernah bilang nggak boleh, kalau seandainya saya ajak Islam, berdosa nggak Bang Juma? Maksudnya gimana? Sorry, saya tidak fokus tadi. Iya. Ya, gimana? Saya kan punya adik yang paling kecil. Sebelum almarhum Bapak meninggal, saya sudah pernah ngomong sama Bapak, kalau seandainya Bapak nanti saya ajak ke Muslim gitu, mau saya ajak jadi Muslim seperti saya, tapi Bapak bilang nggak boleh. Ini kan Bapak sudah meninggal, berdosa nggak kira-kira kalau seandainya adik saya ini saya ajak untuk menjadi Muslim, Bang Juma? Beliau adiknya masih hidup? Masih. Iya, nggak berdosa. Karena kita nggak perlu taat kepada kedua orang tua sekalipun untuk ingkar kepada pencipta langit dan bumi. Tapi untuk hormat kepada mereka dalam hal urusan duniawi wajib kita menjaga dan memperlakukan mereka dengan cara-cara yang ma'ruf, cara yang baik, dengan cara-cara yang hasan, yang baik kepada mereka. Tapi kalau dalam hak kita malah diharamkan untuk mentaati mereka, untuk meninggalkan Allah. Kalau mengajak saudara kita kemudian mengajak siapapun menuju kepada Allah boleh, tapi ya harus dengan kaidah yang betul, tidak boleh dengan cara maksa. Tapi kita hanya menyampaikan, hanya menyeru kepada mereka. Kalau mereka menginginkan diskusi, ajak mereka diskusi dengan baik. Sampaikan Islam ini dengan cara-cara yang baik kepada mereka. Kalau tujuannya memang ingin mengajarkan Islam kepada saudara kita. Lain cerita kalau mereka itu adalah menghujat Islam, berarti dia sudah menjadi musuh Islam itu kalau dia menghujat. Nah, cara menyikapinya sama. Ajak mereka berdiskusi, minta mereka mempertanggungjawabkan apa yang mereka ucapkan, dan kita juga punya kewajiban untuk mempelajari Bible-nya, lantas kita ajarkan mereka dengan Bible,
diajarkan untuk memahami kekeliruan mereka terhadap apa yang mereka sanggah terhadap akidah Islam itu. Iya. Kalau ngajak kepada kebaikan, ya betul, justru mendatangkan kebaikan, mendatangkan pahala. Selama kita nggak maksa, karena nggak boleh, la ikraha fiddin. Seperti Jadi itu. nggak masalah kalau misalnya adekku tuh dia mau masuk, nggak masalah ya Bang Juma, meskipun Oh justru, almarhum iya, bapak dulu itu udah berpesan nggak boleh gitu. iya, nggak apa-apa, nggak masalah, nggak masalah, tidak masalah. Minimal ada generasi beliau, penerus beliau yang kemudian menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kan gitu. Daripada keturunannya juga ikut-ikut kufur, begitu Mbak. Boleh, nggak masalah. Justru ajaran sibilisis harus dilawan, Mbak. Nah, inilah Ditinggalkan, betul. inilah yang sering dilakukan kita ini Bang Juma, utamanya 1 kali 24 jam untuk dakwah. Izin sedikit, meninggalkan. Gurunda. Banyak Siap. yang nanya ini kaosnya udah tanda tangan Gurunda kan? Ada yang diminta ditandatangani, saya tanda tangan. Yang tidak, enggak. Semua aja Gurunda kalau bisa. Banyak yang minta juga. Nanti dibilang sok ngartis, nggak diminta Wah, kok emang ditandatangani. emang artis kok, nggak ada pendeta yang sanggup debat sama Gurunda. Emang artis. Ya, lanjut, Boleh Bang Andi. izin konsultasi sebentar Gurunda? Silakan. Boleh, Pak Haji, boleh. Oke, makasih Bang Andi. Jadi gini, selama ini kan saya alhamdulillah sudah lebih dari 20-an yang saya mualafkan, tapi ini ada satu pertanyaan yang tidak bisa saya jawab, Gurunda. Jadi 4 diantaranya itu wanita, dan satu wanita yang tadi sore saya mualafkan, beliaunya ini bertanya kepada saya. Jadi Pak Haji, saya kan sudah bermualaf, akan tetapi suami saya ini belum bermualaf, masih Katolik gitu. Jadi apabila saya menolak untuk melakukan hubungan HSI gitu kan, itu bagaimana? Nah ini saya masih bingung karena saya masih fakir ilmu dalam hal ini. Karena saya sendiri adalah sebagai mantan oten atau orang yang bermualaf, belum sampai ke sana ilmu saya. Jadi apakah menolak karena mbaknya ini tadi bilang kan sama saja kalau saya sudah bermualaf saya melakukan zina, seperti itu. Mohon untuk petunjuknya, ilmunya Gurunda. Terima kasih. Iya, betul. Sudah benar itu jawabannya si ibu wanita tadi. Nggak bisa lagi berhubungan badan karena itu jatuhnya zina, karena sudah beda akidah. Berzina itu, Bang. Karena beliau belum melakukan nikah secara Islam, berzina. Lain cerita kalau dua-duanya jadi mualaf. Jadi kalau zina jadinya. Intinya zina kalau mereka masih bersetubuh dan beda akidah. Sida itu namanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Bang Zuma, salam kenal Bang. Siap, Bang Dari Re. Bandar Lampung Bang. Saya mau nyampaikan pesan khusus buat Bang Zuma Bang. Iya. Saya kebetulan masih pamannya vokalis Kangen Band, Andika. Siap. Ya, jadi beliau titip pesan, kira-kira tanggal 24 Mei mendatang Bang Zuma ada posisi di Makassar tidak? Tanggal 24 ya? Hari apa itu ya? Tunggu Minggu dulu. sepertinya. Tunggu. Hari Sabtu. Ya. Beliau ada jadwal manggung di parkir lot Pinisi Point Bang. Oh. Ya. Kalau beliau malam ingin sekali enggak? bertemu. Malam? Sepertinya kalau dia konser itu dari sore ke malam gitu ya. Mungkin di sela-sela itu kan dia sebelumnya udah di Makassar itu. Oh ya udah, nanti kalau Saya udah di cek Makassar kabarin aja, Bang. Insyaallah. Saya harus ngubungin ke siapa nih ya? Iya Bang. Ke Bang Handi.
Bang Bang Handi. Andikanya nanti saya kasih WA-nya Bang Andika lah ya, atau saya WA ke siapa gitu untuk menghubungi. Bang Handi, Bang. Hubungi saya aja bang. Ya. Oke. Mungkin mereka tanggal 23 sebelumnya itu sudah ada di lokasi gitu ya. Mereka kan harus cek sound, mungkin persiapan manggung. Di situ, di sela-sela itu dia ingin sekali bertemu karena dia pengagum berat Bang Zuma. Insya Allah Bang, tanggal itu kita masih ada di Makassar. Cuman mungkin sore atau malam kami berangkat ke gunung biasanya kalau hari Sabtu. Oh begitu. Siap. Oke. Terima kasih Bang Zuma. Izin turun saya sampaikan. Siap. Salam Kasih, Bang. Bang. Salam ya Bang ya. Oke, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, teman-teman Bang Juma nggak konser. Justru Andikanya pengen sekali ketemu dengan Bang Juma. Gitu loh. Masa Bang Juma mau konser gimana sih Bang? Mau diinjilin mungkin. Ini katanya apaan sih Kristen ya? Apaan sih? Selamat malam. Malam. Diskusi apa nih? Diskusi mengenai siapa nabi palsu Bang. Tadi masalah baju saya dengar. Itu udah nggak ada baju mah nggak diskusi Bang. Anda mau dagang baju juga? Bukan mau dagang, itu kan harganya ada 299K. Anda mau beli? Boleh. Berapa satu bajunya? Kan barusan disebut tadi. Itu per biji, bukan dua biji. 12 lusin Bang. 12 lusin. Iya. Harganya 229. Iya 12 lusin harganya 229.000. 12 lusin isinya. Serius? Pak Andi, Pak Apaan sih ini Muslim atau Kristen sih? Saya Kristen. Oh Kristen. Ya udah pakai topik aja diskusi ya. Boleh sih, cuman saya nggak paham Alkitab. Ayat-ayatnya saya nggak paham, isinya saya paham. Nggak apa-apa, Hanan boleh bertanya aja apa-apa. Silakan. Oh, bertanya aja ya. Ya. Apa Anda tahu tentang Yesus? Apa yang Anda tahu tentang Yesus? Silakan Bang Juma. Yesus itu ada dua. Ada yang asli, ada yang palsu. Waduh. Nah, Ada asli, ada palsu. kok bisa? Loh kok bisa? Ya iyalah. Kok bisa? Yesus yang asli itu manusia. Yesus yang palsu itu yang bukan manusia. Yang datang kepada Paulus itu bukan manusia. Sedangkan yang dilahirkan oleh Maria adalah manusia. Percaya nggak kalau yang lahir dari Maria itu manusia? Percaya, kalau itu saya percaya. Nah, percaya nggak kalau Yesus yang dilahirkan Maria itu bukan manusia? Oh, itu betul. Itu adalah Allah yang turun dari surga. Mana yang betul ini? Dia itu Allah yang turun ke rahim manusia. Jadi Yesus ini melahirkan apa? Gak ada melahirkan. Dia itu Allah yang turun ke rahim Maria maksudku. Maria ini melahirkan Maria apa? itu manusia. Melahirkan Yesus. Yesus ini Manusia. berarti Maria melahirkan? Secara dunia dia manusia. Nah, berarti Yesus itu manusia. Betul. Nah, percaya nggak Anda kalau Maria melahirkan bukan manusia? Melahirkan bukan manusia. Iya. Dia melahirkan manusia. Oke, tepuk tangan. Nah, yang datang kepada Paulus itu Yesus juga, tapi bukan manusia. Berarti bukan anak Maria. Terus? Ya, berarti ada dua Yesus. Satu Yesus manusia, satu Yesus bukan manusia. Di mana Paulus mengatakan bahwa Yesus bukan manusia yang datang kepadanya? Galatia 1, nomor 1, nomor 11, nomor 12. Berarti Yesus itu ada dua. Ada Yesus yang bukan manusia dan ada Yesus yang... Saya coba dibacakan di Galatia tadi apa isinya. Oke, baik. Saya bacakan ya. Dari Paulus, seorang
rasul bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus. Tuh. Nomor 11-nya, dia mengatakan begini, sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukan Injil manusia, karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkan kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Beda toh? Beda. Yang dilahirkan Maria adalah manusia, yang datang kepada Paulus mengajarkan Injil kepada Paulus bukan manusia, tapi namanya sama. Gitu. Itulah Ajaran yang kami beda, Yesus itu beda. itulah yang Yesus anak Maria katakan, waspadalah kepada Yesus palsu. Iya, maksudnya ya, dia kita kami itu Yesus itu beda dengan cerita yang Bang cuma bilang itu. Maksudnya? Yesus itu datang dari surga, menciptakan Adam dan Hawa. Setelah mereka melakukan dosa, Yesuslah diturun ke bumi, meninggalkan surga. Mati meja, robek kepala. Bunda Maria. Makanya Maksudnya, saya bilang, dari semua. Maksud Allah itu bisa jadi manusia, tapi manusia tidak bisa jadi Allah, gitu loh. Maksudnya Yesus ini adalah Tuhannya Yahudi. Yesus itu kalau di dunia dia manusia. Kalau dia di dunia dia manusia. Oh, gitu. Jadi dia bisa berubah-berubah gitu. Bukan dia berubah, dia Allah yang turun ke bumi melalui rahim Maria. Berarti itu sudah tidak ada lagi Bapa di atas. Tidak ada di surga. Ada di bumi. Jadi yang menjaga alam semesta siapa? Yang menjaga surga itulah dia dikenal dengan Lucifer. Maksudnya iblis. Iya. Lucifer itu dulunya dia tangan kanannya Tuhan Yesus, Tuhan Allah. Anak, gitu kan? Berarti makanya Lucifer itu iblis di kami namanya gitu. Nggak tahu di Bang berarti berarti Tuhanmu jadi manusia. Betul, makanya saya bilang Allah itu jadi manusia. Nah, ketika dia jadi manusia, manusia nggak bisa jadi Allah. Ketika dia jadi manusia, siapa yang bisa membuatnya kembali menjadi Tuhan? Dia sendiri. Oh, enggak bisa. Kenapa? Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Karena dia manusia. Iya, itu dia makanya. Manusia. Iya, makanya siapa yang bisa membuatnya menjadi Tuhan kembali? Ya dia sendiri, Allah tidak itu sendiri. bisa. Kayak bagaimana sih orang ini? Allah. Nah, Yesus mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah, bagaimana kan mungkin? Yesus kan saya bilang tadi, Yesus itu di dunia ini kan manusia. Dia sudah jadi manusia kan? Sudah jadi manusia kan? Sudah. Dia kan ada ketika rohnya dia Allah. menjadi manusia,